Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sadarkah saudara bahwa harta terbesar yang dapat kita miliki dalam hidup ini adalah firman Tuhan? Lalu mungkin sudah berkata, aduh itu mah terlalu gimana ya pendeta ya, rasanya terlalu ya dirohani-rohaniin gitu. Kayaknya kan harta terbesar kalau kita udah punya rumah lah minimal, kalau kita udah punya mobil lah, kalau kita udah punya jaminan kesehatan lah minimal ya ada gaji bulanan lah ya kan. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau bilang segala fasilitas hidup dapat diambil dari hidup kita, tetapi harta terbesar yang dapat kita miliki dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Selama kita punya firman dalam hidup kita, kita tidak akan pernah susah, kita tidak akan pernah menderita, karena firman itu yang mencukupi segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sudah tanya, lu kenapa firman Tuhan adalah harta terbesar dalam hidup kita? Yang pertama saya pelajari, karena firman Tuhan mengarahkan kita untuk meraih hari depan yang cemerlang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang berjalan seturut dengan firman Tuhan, tidak mungkin gagal dalam hidupnya. Tuhan akan memberikan semangat, kekuatan, dorongan baru baginya untuk meraih hari depan yang cemerlang, saudara-saudara. Sehingga tidak ada alasan buat orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan harus hidup susah, karena orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan selalu akan meraih hari depan yang cemerlang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, mengapa firman Tuhan adalah harta yang terbesar? Karena firman Tuhan memberi kebijaksanaan buat kita untuk menyelesaikan persoalan. Saudaraku, kita harus jujur bahwa hidup ini adalah rangkaian persoalan. Suka atau tidak suka, kita akan menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap saudara, firman Tuhan memberikan kebijaksanaan. Kenapa? Karena firman Tuhan menjauhkan kita dari segala hawa nafsu dunia, dari segala keinginan-keinginan dosa, dari segala tawaran-tawaran daging. Jadi kita dituntun pada kehendak Allah yang sempurna, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan kita menjadi orang yang bijaksana, sehingga persoalan tidak kita selesaikan dengan amarah, kebencian, dendam, kepahitan, hal daging dan duniawi, tapi masalah kita selesaikan dengan hikmat kebijaksanaan yang Roh Kudus turunkan buat kita. Haleluya. Jadi ingat, firman Tuhan mengarahkan kita untuk meraih hari depan yang cemerlang. Yang kedua saya pelajari, firman Tuhan memberikan kebijaksanaan buat kita untuk menyelesaikan setiap persoalan. Yang ketiga, firman Tuhan memberi damai buat kita di tengah ancaman-ancaman kehidupan. Tahukah saudara, ancaman-ancaman dunia makin banyak, baik dari ancaman-ancaman orang di sekitar kita, maupun ancaman-ancaman kuasa kegelapan, maupun ancaman-ancaman kejahatan yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara naik mobil hari-hari ini gak aman, saudara naik motor hari-hari ini gak aman, saudara naik kendaraan umum gak aman, saudara tinggal di rumah pun gak aman. Terus saudara, kita lihat sekarang, ya kan, penyakit mulai melanda di mana-mana, segala macam penyakit menular yang bahkan dokter aja belum ketemu obatnya, saudara-saudara. Itu yang sangat menakutkan. Kejahatan semakin menakutkan, saudara-saudara. Jadi hari ini saya mau bilang, ancaman-ancaman terlalu berat, tapi firman Tuhan memberi damai. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya secara kebetulan. Semua sudah diprogram Tuhan, dan kalau Tuhan sudah memprogramkannya pasti untuk kebaikan buat kita. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kenapa firman Tuhanlah harta yang terbesar yang dapat kita miliki. Karena firman Tuhan memberikan kemampuan lebih buat kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Artinya orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia akan
akan punya kemampuan lebih dalam hidupnya. Dia lebih kuat, dia lebih berani, dia lebih kaya akan ide-ide, dan dia lebih berhikmat dalam menyelesaikan segala sesuatu. Itu sebabnya Daud sendiri berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Oh, pemazmur berkata, aku menyimpan segala janji-janji-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang seperti yang difirmankan Tuhan. Waduh, hidup ini asal kita ngerti apa yang difirmankan Tuhan. Hidup ini asal kita taat dengan apa yang difirmankan Tuhan. Hidup ini kalau kita melakukan semuanya tepat seperti yang difirmankan Tuhan, pasti beres, pasti indah, bahkan berani saya katakan pasti luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang seperti yang difirmankan Tuhan, kita mau sama-sama belajar ya, Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-23, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-23, akan terus kita bahas sampai ayatnya yang ke-27. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-23 menarik perhatian saya di bagian terakhir. Dikatakan apa? Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, zaman itu belum semodern hari ini, darah mengalir dan sakit, tetapi karena itu yang Tuhan suruh untuk perjanjian. Ingat, Yesus belum lahir, ingat Yesus belum disalibkan, sehingga darah manusia harus tertumpah untuk menebus dosa sebagai bagian perjanjian kesalahan manusia. Tetapi ketika Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, dia sudah tumpahkan darah, dia sudah berkata sudah selesai. Segala perjanjian darah, baik darah binatang maupun darah dari sunat yang harus kita tumpahkan, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita tidak perlu berdarah, binatang tidak perlu berdarah, karena Yesus tumpahkan darah buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini jelas kita bisa belajar bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai harta yang terbesar dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengalami janji-janji Tuhan, mengalami kuasa firman itu. Yang pertama, tiap hari firman harus kita baca dan praktekkan. Lo baca firman bukan soal berkata dengan bangga kepada saya, pendeta, saya baca Alkitab setiap hari 52 pasal. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan itu. Jangan bilang, oh saya baca 12 pasal setiap hari. Bukan soal itu, bukan soal berapa banyak yang kita baca, tapi soal kita mengertinya, kita pegangnya, dan kita praktekkan. Ada banyak orang bangga sekali bilang, pendeta, saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 25 kali. Amin, bagus, luar biasa. Memang saya encourage setiap pendengar, bahkan setiap orang Kristen, minimal seumur hidup satu kali dia sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu. Karena selalu saya bilang, ini buku satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita. Minimal kita sudah baca, selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau ingatkan tiap hari, bukan soal berapa banyak yang kita sudah baca, tetapi tiap hari bagaimana firman itu kita pegang. Mungkin hanya satu perikop, mungkin hanya 2-3 ayat yang kita baca, tapi kita renungkan lagi, kita renungkan, kita simpan di hati, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu akan menjadi harta yang besar dan berharga buat kita. Yang kedua, bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai harta yang terbesar dan berharga. Tiap hari harus kita
kita ucapkan dengan iman. Karena kita berkata apa saja yang kita ucapkan dengan iman, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Jadi firman yang jadi rema dalam hidup kita, firman yang pop off buat kita, firman yang nyata buat kita, itu kita ucapkan setiap hari. Kita ucapkan, saya percaya bahwa saya naik dan tidak turun. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjadi perisai buat saya. Oh, saya percaya satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Jadi ucapkan perkataan firman, karena ini akan membangkitkan iman kita untuk melihat janji Tuhan dinyatakan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadikan firman Tuhan sebagai harta yang terbesar dan berharga dalam hidup kita. Yang pertama, tiap hari harus dibaca dan dipraktekkan. Yang kedua, tiap hari harus diucapkan dengan iman. Yang ketiga, tiap hari harus menjadi cermin dalam keseharian kita. Jadi apapun tindak tanduk kita, apapun keputusan langkah kita, kita kaji dulu dengan firman. Ini menurut firman bagaimana? Lalu kita lihat lagi, jadikan firman sebagai cermin dalam hidup kita. Kalau kita tahu nggak beres, nggak benar, nggak sesuai firman, buang. Mau untung sebesar apapun, mau enak seenak apapun, tapi kalau bertentangan dengan firman, ujung-ujungnya maut. Tapi sekeras seberat apapun, kalau itu bertalian dengan apa yang firman Tuhan katakan, pasti ujungnya penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana menjadikan firman sebagai harta yang terbesar. Yang pertama, tiap hari harus dibaca dan dipraktekkan. Yang kedua, tiap hari harus diucapkan dengan iman. Yang ketiga, tiap hari harus menjadi cermin dalam keseharian langkah kita. Dan yang keempat, tiap hari harus memenuhi pikiran, hati, dan langkah-langkah kita. Artinya, setiap hari firman ini harus memenuhi hati kita, pikiran kita, dan langkah-langkah kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi kebencian, pikiran kita dipenuhi hal-hal negatif, langkah-langkah kita dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi kalau kita diisi dengan firman, Alkitab berkata apa? Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan memberikan kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, yang selama ini mungkin tidak menjadikan firman Tuhan sebagai harta berharga dalam hidup kami. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mulai hari ini kami melekat dengan firman dan kami hidup dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.